Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pengertian tanaman kakao, panen dan pasca panen, senyawa yang terkandung dalam kakao, teknologi pengolahan kakao menjadi produk, lalu teknologi pengolahan kakao di pabrik, dan terakhir aspek bisnis, di mana yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Delara Anzali, dengan NIM 1223305, Anita NIM 1223304, lalu Wiliana dengan NIM 122330010, lalu Theophilus Tarigan dengan NIM 122330007, Husnul Maisa Afif dengan NIM 122330016, lalu Abdul Pujawis dengan NIM 121330121. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari kakao sendiri. Jadi, sektor perkebunan Indonesia memiliki peranan yang penting bagi perekonomian negara Indonesia. Karena menghasilkan sejumlah komoditas unggulan yang diekspor ke pasar internasional. Kakao menjadi salah satu komoditas utama yang menjadi komoditas unggulan yang ikut berperan penting dalam meningkatkan pendapatan nasional. Menurut Dewan Kakao Indonesia atau DKIndo, Indonesia meraih peringkat ketiga sebagai produsen kakao terbesar di dunia pada tahun 2013. Mengungguli banyak negara lainnya setelah Pantai Gading dan Ghana, serta telah diakui dan resmi menjadi anggota International Cocoa Council Organization atau ICCO. Adapun rumusan masalah, yang pertama yaitu apa pengertian tanaman kakao, yang kedua bagaimana cara melakukan panen dan pasca panen buah kakao, yang ketiga apa saja kandungan senyawa kimia yang terdapat pada kakao, yang keempat bagaimana teknologi pengolahan kakao di pabrik maupun industri biasa, yang kelima bagaimana aspek bisnis, komoditas, dan produk olahan kakao. Pengertian tanaman kakao. Tanaman kakao adalah tumbuhan yang berasal dari keluarga Malvaceae. Buah kakao mengandung biji kakao yang digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan coklat. Kakao memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan merupakan komoditas penting di banyak negara tropis. Kakao merupakan salah satu produk hasil pertanian dalam bidang perkebunan yang sangat penting pada pengaruh ekonomi di suatu wilayah, di mana nama ilmiah dari kakao yaitu Theobroma cacaoa, masuk komoditas ekspor yang mencakup potensial sebagai penghasil devisa negara. Adapun langkah pemanenan kakao yaitu untuk pemanenan coklat digunakan pisau tajam. Bila letak buah tinggi, pisau disambung dengan bambu. Cara pemetikannya jangan sampai melukai batang yang ditumbuhi buah. Pemetikan coklat hendaknya dilakukan hanya dengan pemotongan tangkai buah, dipotong atau pada cabang yang ditumbuhi buah. Hal tersebut agar tidak mengalami pembungaan pada periode berikutnya. Pemetikan berada di bawah pengawasan mandor. Setiap mandor mengawasi 20 orang per hari. Seorang memetik dapat memetik buah kakao sebanyak 1.500 buah per hari. Buah matang dengan kepadatan cukup tinggi dipanen dengan sistem 6/7. Artinya, buah di areal tersebut dipetik 6 hari dalam 7 hari. Jika kepadatan buah matang rendah, dipanen dengan sistem 7/14. Langkah pasca panen kakao yang pertama ada sortasi, digunakan untuk memisahkan buah kakao yang sehat dengan buah kakao yang rusak. Selanjutnya ada pembelahan buah untuk mengambil atau mendapatkan biji kakao. Kemudian fermentasi untuk memudahkan melepas zat lendir dari permukaan kulit biji. Kemudian ada perendaman dan pencucian untuk menghentikan proses fermentasi dan perbaikan kenampakan biji. Selanjutnya ada pengeringan dengan penjemuran atau menggunakan mesin ataupun kombinasi. Yang terakhir ada penggudangan, menyimpan biji kakao hasil sortasi dalam kondisi yang aman sebelum dipasarkan konsumen.
Senyawa yang terkandung dalam kakao. Biji kakao mengandung senyawa flavonoid seperti katekin, prosyanidin, dan antioksidin yang dapat berfungsi sebagai antioksidan. Seperti halnya biji kakao, bubuk kakao yang merupakan produk samping hasil produksi lemak kakao dari perkebunan Indonesia dilaporkan mengandung senyawa polifenol flavonoid yang cukup tinggi, yaitu sebesar 12-18%. Selanjutnya ada teknologi pengolahan produk kakao, di mana biji kakao kering melakukan penyangraian biji kakao menggunakan mesin roasting, lalu pendinginan biji kakao menggunakan mesin cooler, lalu ada pengupasan kulit kakao menjadi nib menggunakan mesin NES. Selanjutnya ada penggilingan nib menjadi pasta kasar menggunakan mesin stone mill, lalu penggilingan pasta kasar menjadi pasta halus menggunakan mesin ball mill 30. Selanjutnya ada pencampuran adonan coklat di dalam mixer, lalu ada penggilingan untuk menghaluskan adonan dengan penambahan tepung rumput laut sebagai pengemulsi menggunakan ball mill mini. Lalu ada proses tempering untuk menstabilkan, dan selanjutnya ada pencetakan coklat batang dengan Mika Food. Lalu ada pembekuan coklat, lalu ada pengemasan coklat, dan yang terakhir itu menjadi produk yaitu coklat batang. Di mana teknologi pengolahan produk kakao di skala pabrik. Di sini mengambil contoh dari pabrik Pager Gunung. Dosen kakao adalah proses pengolahan dari hulu hingga ke hilir. Proses pengolahan hulu yang dilakukan antara lain adalah proses penerimaan biji kakao basah, fermentasi, uji petik biji kakao basah, penjemuran, pengeringan, uji petik, sortasi, biji kakao kering, sortasi, blending, pengemasan, dan pengiriman. Lalu penerimaan biji kakao dilakukan dari kebun milik PT X11 Kendeng Lembu, terdiri dari biji kakao jenis Edel dan Buik. Lalu selanjutnya ada aspek bisnis kakao, di mana kegiatan pengolahan industri hilir kakao menjadi bahan baku coklat yang mengubah bentuk dari produk primer menjadi produk baru yang lebih tinggi nilai ekonomisnya. Setelah melalui proses produksi, maka akan dapat memberikan nilai tambah karena dikeluarkan tambahan biaya sehingga terbentuk harga baru yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, perlu adanya penanganan sistem pemasaran. Bila mekanisme pemasaran berjalan dengan baik, maka semua pihak yang terlibat akan diuntungkan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya analisis SWOT dan strategi pemasaran industri coklat batangan UMKM Aba Coklat di Kota Banjarbaru. Analisis SWOT yang dilakukan itu strategi SO, strategi WO, strategi ST, strategi WT. Strategi pemasaran yang pertama itu strategi faktor internal, di mana strategi faktor internal adalah mempertahankan kekuatan yang sudah ada seperti pengawasan mutu yang ketat oleh pengusaha, melakukan promosi yang lebih intens, mempertahankan kontinuitas ketersediaan produk yang dijual, menambah pemasok bahan baku baik dari dalam dan luar daerah. Yang kedua, strategi faktor eksternal, yaitu strategi faktor eksternal adalah mempertahankan mutu produk sebagai produk andalan daerah lokal, mengatur persediaan bahan baku, menjalin kerjasama dengan toko retail agar produk mudah dijangkau oleh pelanggan, mengatur persediaan bahan baku, mengoptimalkan strategi pemasaran yang dilakukan secara online dengan menekankan pada kelebihan dan ciri khas produk. Oke, yang terakhir kesimpulan. Tanaman kakao merupakan tanaman yang jika dikembangkan dapat menambah nilai ekonomi yang cukup tinggi. Mulai dari hulu hingga ke hilir, yang dimana produksi hasil olahan kakao sudah banyak dikembangkan di industri besar dengan menggunakan teknologi yang ada.
Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.